Bapak Ridwan Kamil dikabarkan akan maju kembali melawan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Ini saya ingin tahu pendapat kalian, wahai warga Jawa Barat. Bagaimana kemudian jika benar-benar Kang Emil yang membuat statement dalam beberapa hal yang ditemukan di media sosial, yang tulisan itu yang tersebar di media sosial dinisbatkan kepada Bapak Ridwan Kamil. Walaupun kita tidak boleh terlalu yakin, begitupun saya pribadi tidak yakin bahwa tulisan itu ditulis oleh Kang Emil. Tapi mungkin ada fans-fans Kang Emil, relawan-relawan Kang Emil, atau pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab yang sengaja ingin mengadu domba, kita tidak tahu. Tapi apapun itu, kalau kita boleh mengandai-andai nih, bagaimana kemudian kalau Ridwan Kamil benar-benar maju kembali berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi? Saya ingin perlihatkan kepada Anda pendapat-pendapat warga Jawa Barat. Silakan simak di sini. Ridwan Kamil bakal mencalonkan kembali sebagai Gubernur Jawa Barat 2029. Jujur poe ayeuna loba pisan foto-foto nu kos karareu lewat ka beranda aing. Tulisanna teh maaf, saya akan kembali karena Jawa Barat terlalu cantik untuk dibiarkan berantakan. Ya dangukeun Bapak RK yang terhormat, kalau misalkan pernyataan eta benar. Salah satu yang membuat Jawa Barat berantakan itu kan Bapak. Habis masa jabatan Bapak ya, Bapak meninggalkan hutang Masjid Al-Jabar 1 triliun. Hutang BPJS, dana hibah jor-joran, ada dugaan korupsi dana iklan, dan ninggalkeun toren. Astagfirullah, keceplosan eta mah. Jadi yang sebenarnya membuat berantakan itu, terus ada pernyataan ya Jabar terlalu cantik. Kirain yang cantik itu Aura Kasih. Astagfirullah, keceplosan deui. Poe ayeuna loba keceplosan aing. Saya sebenarnya tidak mempermasalahkan ya RK mau nyalon lagi atau tidak gitu. Eta mah hak RK, hak Ridwan Kamil. Kalau misalkan ada yang milih. Tapi eta pernyataan Jabar terlalu cantik, sayang untuk dibiarkan berantakan. Aduh, eta yang mudah-mudahan eta teh nya lain pernyataan RK. Da ame sampai ngecek loh browsing di berbagai media online. Eta nya Ridwan Kamil tidak pernah berstatement seperti itu. Cik atuh ieu mah buat oknum yang tidak bertanggung jawab, anu niat banget gitu nyieun gambar eta dikasih tulisan seolah-olah Ridwan Kamil berstatement seperti itu. Tujuanna naon? Ari eta teh pendukung RK apa haters RK? Guys, setuju nggak kalau Jawa Barat dipimpin lagi sama Ridwan Kamil? Aku pengen tahu dong komentar kalian. Menurut kalian lebih bagusan Ridwan Kamil atau Kang Deddy Mulyadi? Kalian pendukung yang mana? Coba komentar di bawah, oke? Beginilah kondisi Jalan Pamoyanan, Cinaskara sebelum dipimpin oleh KDM. Kondisi jalan yang terjal dan rusak sangat menyulitkan mobilitas masyarakat. Setelah KDM menjabat sebagai gubernur, jalan yang sebelumnya sulit dilalui kini telah menjadi mulus dan lebih nyaman. Kita bicara hal yang sangat tinggi, pengamanan lingkungan, pengamanan gunung, membangun konservasi, membangun energi, menata pertanian. Pemimpin itu dimulai dari hal yang sederhana. Pertanyaannya saya sampaikan ke Pak UU, waktu saya kunjungan ke Kabupaten Tasik, saya ke alun-alun. Di alun-alunnya rumputnya sampai 2 meter, kemudian sampahnya numpuk. Nah, apa yang menjadi faktor penyebab hal yang kecil saja tidak terselesaikan di Kabupaten Tasik? Yang pertama, itu bukan alun-alun kabupaten, tapi itu hanya bundaran jalan. Alun-alun kabupaten di tempat yang dekat Pemda, yaitu depan Masjid Agung, dan itu sedang kami bangun. Kemudian, itu hari ini saya sudah berapa bulan tidak lagi ngantor di sana karena lagi cuti. Jadi rumput yang bahwa itu kewenangan kita atau bukan. Kalau ada rumput tinggi ya dibersihkan, bukan kewenangan kita atau bukan. Jadi pemimpin itu
berkali-kali saya katakan Pak Ridwan Kamil ketauladanan. Iya boleh. Saya makin lama makin takut ngadepin Kang Emil nih. Makin takut ngadepin Kang Emil nih. Soalnya nih manusia tanpa celah, tanpa cacat dari awal tadi. Manusia super. Nggak ada salahnya sama sekali. Saya jadi malu bertanya sebetulnya saja nih Kang. Kan kita lagi Walaupun debat, tadi kan Pak. masalah IT dikembangkan segala macam, Iya. masalah online. Tapi saya lihat mesin parkir aja nggak jalan di Kota Bandung. Kenapa ini? Jadi saya agak, tapi saya takut bertanya. Bener saya takut. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak. Diriungkeun, anu narima anu ngariungkeunana, mana balik we mau cangke dongkul. Emang saya tahu yang begitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Aceh Hasan Syazili mengaku telah berbicara dengan pengurus DPP partai agar Ridwan Kamil bisa diusung maju di Pilkada Jabar. Pembicaraan dengan RK pun sudah dilakukan untuk tetap bertarung di Jawa Barat. Meski begitu, Aceh menyerahkan keputusan akhir kepada Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, sekaligus membuka komunikasi dengan parpol lain untuk berkoalisi. Tentu kami akan serahkan semua ke DPP Partai Golkar kepada Ketua Umum. Dan kita tahu juga Pak Ridwan Kamil tentu selama ini juga dikenal mendapatkan perhatian dari bukan saja Partai Golkar, tetapi juga dari partai-partai yang lain, sehingga memang memerlukan pembicaraan dan komunikasi politik dengan partai-partai yang lain. Asli nggak nyangka jalanan semulus ini, selecir ini, aduh Masya Allah, juara Jabar istimewa. Bapak aing hatur nuhun, ya jalan menikmat lecir kieu nya. Ini bisa sesorodotan ieu mah aslina. Jalan dari Subang menuju ke Bandung. Geuningeun jalanna. Secara ang dieu nya, raya tingali Dia nggak punya sentimen pribadi sama Deddy Mulyadi, walaupun dia punya masa lalu catatan hitam dengan umat Islam di Purwakarta saat itu. Ya selama itu nggak diulangi, saudara, apa yang baik kita katakan baik, apa yang buruk kita katakan buruk, saudara. Tapi kalau udah nyenggol-nyenggol soal hukum syariat seperti ini, saudara, mau membuat kebijakan yang bertentangan dengan syariat, kewajiban kita untuk mengingatkan, tolong jangan, mumpung belum jadi ini. Makanya saya mau tanya, ini di sini banyak para kiai, banyak para ulama, banyak para asatid, santri Jawa Barat. Kalau begitu program syarat wajib vasektomi untuk penerima bansos, kira-kira tolak atau terima? Tolak atau terima? Maka kita minta kepada Gubernur Deddy Mulyadi, tolong hargai rekomendasi MUI, hargai fatwa MUI, hargai suara para ulama, cari solusi lain, jangan bikin solusi yang bertentangan dengan syariat. Makanya saya mau tanya masyarakat umat Islam, siap jaga Jawa Barat? Siap jaga Jawa Barat? Siap jaga Jawa Barat? Takbir! Sallu ala Nabi. Baik, itu dia hal-hal yang teman-teman bisa lihat. Kalau kita lihat bagaimana Kang RK, jika kita andaikan benar-benar maju, mental Pak RK benar-benar kuat ya. Di tengah badai isu yang menimpa beliau, ya selesaikan dulu semua isu itulah. Entah apakah memang benar ada isu pribadi yang dibicarakan oleh publik, benar atau tidaknya itu, isu-isu itu, atau sindiran politik di mana ada beberapa hal dalam era kepemimpinan Bapak Ridwan Kamil dulu yang dirasa Bapak RK tidak becus mengurus Jawa Barat. Seperti BPJS, tiba-tiba di era kepemimpinan Kang Deddy waktu itu baru menjabat bermasalah.
Pembangunan infrastruktur untuk kegiatan umat beragama seperti pembangunan Masjid Al-Jabar juga. Masjid Al-Jabar di Bandung itu bermasalah, dianggap bermasalah paling tidak. Karena membebani biaya operasional pembangunan Provinsi Jawa Barat di era kepemimpinan selanjutnya, tepatnya di era kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Silahkan letakkan di dalam kolom komentar. Kita bisa berdiskusi dengan cara yang baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Paling tidak bisa membuka pikiran kita lebar-lebar dan merenung tentang kepemimpinan-kepemimpinan dari pemimpin-pemimpin yang ada di Jawa Barat khususnya. Dan umumnya seluruh Indonesia. Tahu diri itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.